Imam As-Suyuti berkata, Su'iltu, aku ditanya, lima khussal muharrama biqaulihi syaharullahi tabaraka wa ta'ala duna sairi syuhur. Aku ditanya kenapa al-muharram disebut dengan syahrullah, bulan Allah, tidak pada bulan-bulan yang lain. Tidak pada bulan-bulan yang lain. Ma'anna fiha ma yusawihi fil fadl aw yazid alaihi ka Ramadan. Padahal dalam satu tahun itu ada bulan-bulan yang lebih baik daripada bulan al-Muharram seperti Ramadan. Kenapa Ramadan tidak dinamakan syahrullah, bulan Allah? Maka wa wajadtu ma yujabu bih. Kata Imam Suyuti, aku dapati untuk menjawabnya adalah bi anna hadzal isma islamiyun duna sairi syuhur fil jahiliyah. Karena nama ini adalah nama Islami. Beda dengan nama bulan-bulan lainnya. Muharram ini adalah nama Islami. Arti nama Islami memang adanya hanya di zaman Rasulullah SAW. Al-Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 5 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum jamaah Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini sejatinya kita melanjutkan pembicaraan tentang al-usul ats-tsalatsa. Akan tetapi karena ada momen bulan Allah Al-Muharram, maka saya akan pergunakan kajian pada malam ini membicarakan tentang keutamaan bulan Allah Al-Muharram
dan hari Ashura. Keutamaan bulan Allah Al-Muharram dan hari Ashura. Berarti kita akan membicarakan 2 poin, yaitu bulan Allah Al-Muharram kemudian hari Ashura. Poin yang pertama adalah bulan Allah Al-Muharram adalah awal bulan dari takwim Hijriyah. Awal bulan dari takwim Hijriyah. Takwim itu artinya penanggalan atau kalender Hijriyah. Dan bulan Allah Al-Muharram dinamakan Al-Muharram karena beberapa sebab. Disebutkan oleh para ulama, hadza syahr syahran muharraman tasrihan bi fadlihi wa ta'kidan at-tahrimi. Bulan ini disebut sebagai bulan Muharram karena menjelaskan tentang keutamaannya dan menekankan tentang kesuciannya. Muharram artinya suci. Mengapa bulan Allah Al-Muharram dinamakan Al-Muharram? Karena menjelaskan kemuliaannya dan menekankan kesuciannya. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, mengapa Al-Muharram dinamakan Al-Muharram? Lianna al-Araba kanat tataqallabu fihi fatuhillahu aman wa tuharrimuhu aman. Karena orang-orang Arab dahulu mereka berganti-ganti di dalamnya. Kadang mereka menyatakan bulan Al-Muharram adalah bulan halal. Kadang mereka menyatakan bulan Al-Muharram adalah bulan haram atau bulan suci. Maka disebut dengan Muharram. Karena orang-orang Arab kebiasaan mereka terkadang menghalalkan bulan Al-Muharram, terkadang mengharamkan, mensucikan bulan Al-Muharram. Sebab yang ketiga, li'anna al-qitala fihi muharram. Karena berperang di dalamnya diharamkan. Berperang di dalamnya diharamkan. Kemudian berkaitan dengan bulan Al-Muharram juga, bulan Allah Al-Muharram adalah akhir bulan suci. Akhir bulan suci yang berurutan. Dari mulai Dzulqa'dah wa Dzulhijjah dan Al-Muharram. Akhir bulan suci yang berurutan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan tertulis dalam kitabullah, yaitu Allahul Mahfuz. Pada hari Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi, dari bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, 4 bulan suci. Dan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. Thalathatun mutawaliyat. 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Maka Al-Muharram adalah akhir bulan suci yang berurutan. Akhir bulan suci yang berurutan. Kemudian bulan yang keempat yaitu bulan Rajab, bulannya kaum Mudhar yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban.
Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, keutamaan bulan Allah Al-Muharram adalah penggandengan nama Allah pada bulan Al-Muharram. Penggandengan nama Allah pada bulan Al-Muharram. Setiap yang digandengkan dengan nama Allah pasti mulia. Seperti misalkan Baitullah, rumah Allah. Itu mulia, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran Al-Karim mulia. Rasulullah. Maka begitu juga dengan Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala bahwa la yudhifu ilaihi illa khawasu makhluqatih, tidak digandengkan kepada Allah kecuali makhluk-makhluk yang khusus dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak digandengkan dengan nama Allah kecuali makhluk-makhluk yang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Makanya dari tadi saya mengucapkan bulan Allah Al-Muharram. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, Inna Allah Azza wa Jalla iftataha as-sanata bi syahrin haram wa khatamaha bi syahrin haram. Falaysa fi as-sanati ba'da syahri Ramadan a'zama indallah minal Muharram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan bulan suci, yaitu bulan Al-Muharram, dan menutup tahun dengan bulan suci, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada di dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah dari bulan Al-Muharram, bulan yang kita berada di dalamnya sekarang ini. Falaisa ba'da syahri Ramadan a'zama indallah minal Muharram. Tidak ada di dalam satu tahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan bulan Allah Al-Muharram. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menamai Al-Muharram dengan Syahrullah, Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, penggandengan nama Allah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu mulia. Dan ini penegasan saja. Perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan idhafatuhu ilallahi ta'ala idhafatu ta'zim. Penggandengan bulan Al-Muharram dengan nama Allah adalah penggandengan pengagungan. Tadullu ala syarafihi wa fadlih, menunjukkan kepada kemuliaannya dan keagungannya. Fa inna Allah ta'ala la yudhifu ilaihi illa khawasu makhluqatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggandengkan sesuatu dengannya kecuali makhluk-makhluk yang khusus. Kama nasaba Muhammadan wa Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa ghairahum minal anbiya ila ubudiyatihi wa nasaba ilaihi baitahu wa naqatahu. Sebagaimana Nabi Muhammad, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub dan selain dari mereka dari para nabi alaihi wassalatu wassalam dinisbatkan kepada penghambaan kepada Allah. Nabi Muhammad adalah Abdullah. Maka ini menunjukkan pengagungan, pemuliaan terhadap Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub dan selainnya dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Baitullah, rumah Allah, Naqatullah,
ontanya Allah Subhanahu. Ini menunjukkan kemuliaan, keagungan yang digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan keagungan bulan Allah Al-Muharram. Kemudian ahibati fillah, a'anillahu wa iyyakum, ada perkataan yang menarik juga dari seorang tabi'i, Abu Utsman An-Nahdi. Ini muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Utsman An-Nahdi. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, kanu yu'azzimuna 13. Kanu, dahulu mereka. Siapa mereka itu? Para sahabat. Karena ini Abu Utsman An-Nahdi seorang tabi. Berarti bercerita tentang para sahabat. Para sahabat Nabi senantiasa mengagungkan 3 dari 10 hari. 10 hari yang 3. 10 hari yang 3. Apa itu 10 hari yang 3? Al-ashrul akhir min Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal ashrul uwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal ashrul uwal minal Muharram. 10 hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat mengagungkan akan hal tersebut. Kemudian ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum, bulan Al-Muharram berarti termasuk dari bulan suci. Dan kita di dalam bulan suci diharamkan untuk berbuat zalim lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam bulan-bulan suci tersebut. Di dalam bulan-bulan suci tersebut. Dan berbuat zalim di dalam bulan suci lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan berbuat zalim di dalam bulan-bulan biasa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i. Dinukilkan perkataan beliau oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata, "Innadh dhulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minadh dhulmi fima siwahu." Sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan suci, termasuk di dalamnya bulan Al-Muharram, lebih besar dosanya, maksiatnya dibandingkan kezaliman di selain bulan-bulan tersebut. Wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'aziman, meskipun kezaliman dalam setiap keadaan adalah dosa besar. Walakinnallaha yu'azzimu min amrihi ma yasha. Akan tetapi Allah mengagungkan dari perkara-perkaranya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fardhah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa hadzal haditsu sarihun fi anna afdhala ma tutawwi'a bihi min as-siyam ba'da Ramadan shaumu syahrillahil Muharram. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa yang paling utama untuk dikerjakan puasa sunnah setelah berpuasa wajib Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Taib. Tetapi tidak diperbolehkan menyempurnakan puasa sebulanan penuh.
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yastakmil siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Beliau tidak pernah menyempurnakan puasa selama sebulanan penuh kecuali bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, lam yakun yasumu syahran akthar min Sya'ban. Beliau tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini bagaimana? Dianjurkan memperbanyak puasa bulan Muharram, tetapi tidak pernah beliau memperbanyak puasa lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Ada dua hadis seakan-akan bertentangan. Seutama-utama puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah Al-Muharram. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlihat memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Bagaimana menyatukan dua hadis ini? Menyatukan dua hadis ini adalah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa salah satu penyebabnya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram di akhir-akhir hayat beliau. Di akhir-akhir hayat beliau. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya bacakan perkataan beliau, la'allahu lam ya'lam fadlal muharram illa fi akhiril hayah qabla tamakkuni min saumihi. Mungkin beliau tidak mengetahui keutamaan Al-Muharram, berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram, kecuali di akhir kehidupan beliau, sebelum beliau sanggup untuk mengerjakannya. Aw la'allahu kana ya'ridu fihi a'dzar tamnahu min iktsari shaumi fihi kasafar wa marad wa ghairihima. Atau mungkin beliau ada uzur di dalam bulan Al-Muharram. Kadang beliau safar, kadang beliau sakit dan yang selainnya. Intinya cara menggabungkannya tadi, tetap memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram karena dia adalah seutama-utama puasa sunnah setelah puasa wajib Ramadan. Nah. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Ada hadis tentang sedekah di bulan di bulan Muharram. Hadisnya berbunyi gini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu shaumi afdalu ba'da Ramadan? Faqala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Faqala fa ayyu sadaqah? Qala sadaqatu fi Ramadan. Fa huwa haditsun munkar. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang berpuasa paling utama setelah bulan Ramadan. Maka beliau menjawab bulan Sya'ban. Karena sebagai pengagungan terhadap bulan Ramadan. Karena sebelum Ramadan kan Sya'ban. Maka sebagai pengagungannya pun berpuasa sebelum Ramadan. Tetapi hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hadis ini adalah hadis yang mungkar, tidak benar. Begitu juga afdalus siyami ba'da Ramadan Sya'ban. Puasa paling utama setelah bulan Ramadan, puasa bulan Sya'ban. Ini juga hadisnya adalah hadis yang tidak sahih berdasarkan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan tentang bulan Al-Muharram. Beliau mengatakan wa yukrahu an yusammal muharramu safaran li'anna dzalika min 'adatil jahiliyah. Dimakruhkan untuk menamai bulan Al-Muharram sebagai bulan Safar. Karena karena itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Dimakruhkan untuk menamai Al-Muharram dengan bulan Safar karena itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Jadi begini, kaum jahiliyah itu dahulu menamakan Al-Muharram. Jadi kalau urutannya itu apa? Muharram, setelah Muharram apa? Safar. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Muharram, Safar. Nah, orang Arab jahiliyah mereka menamai Al-Muharram ini sebagai Safarul Awal, safar yang pertama. Ya. Kemudian Safar dinamai sebagai Safarul Tsani, safar yang kedua. Maka ini dimakruhkan menamai Al-Muharram sebagai bulan
Safar yang pertama. Taib. Kemudian juga ada penjelasan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengapa bulan Al-Muharram dikhususkan dengan penyebutan Syahrullah, bulan Allah. Kenapa enggak bulan-bulan lain? Kenapa bulan Al-Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah? Maka dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Ini disebutkan perkataan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Adhkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ullan. Beliau mengatakan, qala As-Suyuti, Imam As-Suyuti berkata, su'iltu, aku ditanya, lima khussal muharrama biqaulihi syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sa'iri syuhur. Aku ditanya kenapa Al-Muharram disebut dengan Syahrullah, bulan Allah, tidak pada bulan-bulan yang lain. Tidak pada bulan-bulan yang lain. Ma'anna fiha ma yusawihi fil fadl aw yazid alaihi ka Ramadan. Padahal dalam satu tahun itu ada bulan-bulan yang lebih baik daripada bulan Al-Muharram, seperti Ramadan. Kenapa Ramadan tidak dinamakan Syahrullah, bulan Allah? Maka wa wajadtu ma yujabu bih. Kata Imam Suyuti, aku dapati untuk menjawabnya adalah bi anna hadzal isma islamiyun duna sa'iri syuhur fil jahiliyah. Karena nama ini adalah nama Islami. Beda dengan nama bulan-bulan lainnya. Muharram ini adalah nama Islami. Arti nama Islami memang adanya hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Muharram. Ya. Tidak ada di zaman jahiliyah. Wa kana ismul Muharram fil jahiliyah Safarul Awwal. Dan adalah bulan Al-Muharram di masa jahiliyah disebut dengan nama apa? Safar yang pertama, Safarul Awwal. Nah, itu dia. Walladzi ba'dahu Safarul Tsani. Dan bulan yang kedua disebut dengan bulan Safar yang kedua. Falamma ja'al Islam sammahu Allah azza wa jalla al-Muharram fa udhifa ilaihi azza wa jalla bihadzal i'tibar wa hadza latifatun faidatun latifah ra'aituha fil jamharah. Ketika datang Islam, maka Allah menamainya sebagai Al-Muharram, maka pantas digandengkan nama Allah padanya, Syahrullah, bulan Allah. Kenapa dia? Karena bulan Al-Muharram nama langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan tidak boleh menyebut Al-Muharram kecuali dengan alif lam. Al-Muharram. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menyebut bulan Al-Muharram kecuali dengan alif lam. Bulan Allah Al-Muharram. Makanya dari tadi saya pakai Al-Muharram, Al-Muharram. Ini dijelaskan oleh Imam oleh siapa? Syekh Al-Allamah Bakr Abu Zaid rahimahullah. Beliau mengatakan minal akhta' allati yaqa'un fiha katsirun minan nas qauluhum muharram. Termasuk dari kesalahan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian besar manusia adalah mereka mengucapkan bulan Allah Muharram mujarradan anil alif wal lam, tanpa alif lam. Was-shawabu an yuqal al-Muharram. Pendapat yang lebih sahih dikatakan adalah dengan al-Muharram. Mengapa? Li'anna al-Araba lam tadhkur hadha syahra illa mu'arrafan. Karena orang-orang Arab tidak menyebut nama ini kecuali dengan alif lam. Orang-orang Arab tidak menyebut nama ini kecuali dengan apa? Dengan alif lam, al-Muharram. Wa bidza waradatil ahadits syarifah wa asy'arul Arab. Dan demikian itu pula hadis-hadis yang sahih seluruhnya menyebutkan Al-Muharram, Al-Muharram, Al-Muharram. Dalam syair-syair Arab juga begitu. Al-Muharram, Al-Muharram.
Ini para ikhwan. Wala yadkhulani al-alif wal lam fi syahrin min asy-syuhur illa fil Muharram. Idzan fatasmiyatul Muharram sama'i wa laisa qiyasi wallahu a'lam. Dan tidak ada bulan-bulan selama 12 bulan yang ada alif lamnya kecuali bulan Al-Muharram. Coba Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enggak ada alif lamnya. Ya, kecuali apa? Kecuali Al-Muharram. Makanya penamaan Al-Muharram itu sama'i, artinya orang Arab memang dari dahulu mengatakan Al-Muharram, pakai Al-Muharram. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh dengan memakai tanpa Al-Muharram, tanpa alif lam, Muharram, Muharram. Sebagian ulama membolehkan. Baik. Apa bid'ah yang terjadi di bulan Allah Al-Muharram? Yang pertama yaitu berkumpul-kumpul merayakan merayakan tahun baru Islam. Berkumpul-kumpul merayakan tahun baru Islam. Yang kedua, berkumpul-kumpul merayakan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkumpul-kumpul merayakan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini bukan dari syariat Islam. Kemudian kalau ada yang bertanya, mengapa kalender Hijriyah dimulai dari Al-Muharram? Mengapa kalender Hijriah dimulai dari Al-Muharram? Padahal Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah di awal-awal bulan Rabiul Awal dari tahun ke-13 dari kenabian. Beliau awal-awal bulan Rabiul Awal, beliau berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun ke-13 dari kenabian. Kemudian beliau sampai di Quba pada tanggal 12 dari Rabiul Awal, hari Senin. Keluar dari kota Mekah hari Senin, sampai di Quba hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Berarti hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari bulan Al-Muharram, tetapi bulan Rabiul Awal. Taib. Lalu kenapa dihitung kalender Hijriyah dari awal bulannya adalah bulan Al-Muharram? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan wa inna ma'arrakhuh tarikh min Rabiul Awal ila Al-Muharram li'anna ibtida'al azm 'ala al-hijrah kana fil Muharram. Para ahli sejarah mengakhirkan penghitungan hijrahnya Nabi dari mulai Rabiul Awal diakhirkan ke Al-Muharram. Ya, karena dimulai tekad untuk berhijrah dari bulan Al-Muharram. Nah, itu dia. Jadi jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya bulan kalender Hijriah itu dari Muharram, padahal kan hijrahnya Nabi itu bulan apa? Rabiul Awal. Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad SAW bertekad awal pertama ingin hijrah di bulan apa? Al-Muharram. Idzil bai'ah waqa'at fi asna'il hijrah, fi asna'i dzil hijjah wa hiya maqdamatul hijrah. Karena yang namanya bai'at terjadi pada bulan Dzulhijjah. Terjadi pada bulan Dzulhijjah. Dan bai'at itu adalah permulaan ingin hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan bai'at terjadi bulan Dzulhijjah. Berarti
tekad Nabi Muhammad SAW ingin berhijrah adalah bulan Al-Muharram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian termasuk bid'ah yang terjadi pada bulan Allah Al-Muharram adalah mengkhususkan berpuasa pada awal hari dari tahun baru Hijriah. Dengan niatan membuka hari dengan puasa. Membuka tahun dengan puasa. Ini namanya memperingati tahun baru Islami dengan Islami. Ya, padahal belum disyariatkan. Dan mereka berpuasanya 2 hari. Puasa hari terakhir dari tahun sebelumnya dan puasa hari pertama dari awal tahun. Ya. Dan mereka berdalil. Ada dalilnya itu. Hadis lagi dalilnya. Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwalu yaumin min Muharram khutima as-sanatal madhiyah wa iftutiha as-sanatal mustaqbalah bisawm ja'alallahu lahu kaffaratu 50 sanah. Pantas orang mau puasa. Ya, keutamaannya luar biasa. Siapa yang berpuasa hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, hari pertama dari bulan Muharram, menutup tahun yang lalu dengan puasa, membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah menjadikan untuknya penebus dosa selama 50 tahun. Hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Mawdu'at, kemudian Tanzihus Syari'ah, dalam kitab Al-Mawdu'at yang tulis oleh Imam Ibnul Jauzi, kemudian Al-La'alil Masnu'ah fi Ahaditsil Mawdu'ah. Itu kitab-kitab yang saya sebutkan semuanya menyebutkan hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu. Ditambah lagi puasa yustahabbu qira'atu ayatul kursi adada ayyamis sanah. Subhanallah. Disertai dengan puasa dianjurkan membaca ayat kursi. Jumlahnya 365 hari setahun. Ini juga adalah hadis palsu. Tidak benar atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hal yang bid'ah di bulan Allah Al-Muharram adalah menghidupkan awal malam dari bulan Allah Al-Muharram. Menghidupkan awal malam dari bulan Allah Al-Muharram. Disebutkan di dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits yang ditulis oleh Imam Abu Syamah Al-Syafi'i. Abu Syamah Al-Syafi'i ini beliau adalah ulama dari mazhab Syafi'i. Itu hidup tahun berapa ya? Namanya terkenalnya dengan Abu Syamah Al-Maqdisi dan beliau bermazhab Syafi'i. Abu Syamah Al-Maqdisi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim bin Uthman Al-Maqdisi. Beliau ahli fikih dari mazhab Syafi'i. Dan beliau dilahirkan pada tahun 599 Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Karena wafat pada tahun 665 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah. Ya, berarti sezaman dengan dengan Imam Nawawi, Abu Syamah Al-Maqdisi. Beliau mempunyai kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Beliau mengatakan walam ya'ti syai'un fi awwali lailatul Muharram. Tidak ada sesuatu apapun riwayat yang diriwayatkan tentang keutamaan malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Sudah ada? Belum. Wa qad fattashtu fima nuqila minal athari sahihan wa dha'ifan. Dan aku telah teliti dari apa-apa yang
dinukilkan dari riwayat-riwayat sahih atau lemah. Wa fil ahaditsil mawdu'ah, bahkan di dalam hadis palsu. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'an. Maka aku tidak pernah mendapati seorang pun menyebutkan tentang menghidupkan malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Sampai hadis palsunya tidak. Sampai hadis palsunya tidak ada. Wa inni la atakhawafu lu'idza billah min muftarin yakhtaliqu fiha haditsan. Aku khawatir, berlindung kepada Allah, ada orang yang membuat hadis palsu tentang menghidupkan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Menghidupkan di sini maksudnya apa? Beribadah. Ya, berkumpul-kumpul untuk ibadah. Maka belum ada dalilnya. Bid'ah yang kelima dari bulan Allah Al-Muharram adalah mengerjakan umrah pada awal tahun. Dilakukan oleh sebagian manusia. Kemudian bid'ah yang keenam adalah membuat doa khusus awal hari kalender Hijriyah. Disebut dengan doa awwalus sanah. Doa hari pertama. Doa pertama di awal tahun. Nah, gitu maksudnya. Doa pertama di awal tahun. Baik. Itu hal yang berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram. Nah, lanjut kita sekarang berbicara tentang hari Ashura. Bismillah. Hari Ashura. Hari Ashura adalah bulan ke-10 dari hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Hari Ashura adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah disebutkan oleh oleh Imam Al-Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad ini adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah atau abad ke-5 Hijriah. Di dalam kitab beliau Masyariqul Anwar bahwa Ashura ismun islamiyun la yu'rafu fil jahiliyah. Kata Ashura adalah kata Islami, tidak dikenal di masa jahiliyah. Kemudian kita berbicara tentang hari Ashura. Hari Ashura adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama. Taib. Dianjurkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah mengampunkan dosa 1 tahun yang sebelumnya. Mengampunkan dosa 1 tahun yang sebelumnya. Ini keutamaan hari Ashura dan dianjurkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan puasa pada hari Ashura sangat-sangat dianjurkan. Disebabkan karena berbagai macam sebab. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikannya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu an-nabiyya yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yauma Ashura." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan berpuasa pada suatu hari yang beliau muliakan dibandingkan hari-hari lainnya, melainkan puasa hari ini, yaitu hari Ashura. Jadi beliau sangat memperhatikannya. Kemudian juga beliau
sebagaimana dikatakan oleh para ulama tentang dianjurkannya berpuasa pada hari Asyura adalah yustahabbu istihbaban syadidan, dianjurkan dengan anjuran yang sangat keras, sangat tegas. Dan semestinya puasa-puasa seperti ini yang masyhur di tengah kaum muslimin, ya, bukan puasa-puasa yang tidak ada dalilnya. Puasa yang dalilnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim malah enggak masyhur. Biasanya ada puasa-puasa yang tidak ada dalilnya sampai ulun nungkar bubur ayam setiap pagi kededa sih. Isuknya takuni, kenapa pen semalam kada berjualan? Menghormati orang puasa. Puasa nisfu. Nisfu apa? Syaban. Ya, itu dalilnya palsu. Dalilnya palsu. Minimal lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga beliau memerintahkan kemudian juga para sahabat Nabi menganjurkan dan melatih anak-anaknya untuk berpuasa hari Asyura. Ini menunjukkan bahwa puasa hari Asyura sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan. Sebagaimana perkataan Ar-Rubai' binti Muawwidh ketika beliau berkata, arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha sha'iman falyasum. Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwifu sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bah min al-'ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'taynahu dhalik hatta yakuna 'inda al-iftar. Kata Rubai' bintu Muawwidh, seorang ibu-ibu di zaman Rasulullah SAW berkata, Nabi Muhammad SAW mengutus seorang utusan pada pagi hari Asyura. Mengutus seorang utusan pada pagi hari Asyura tanggal 10 ke desa-desa penduduk kaum Ansar. Kemudian utusan tersebut berseru, siapa yang sudah makan di pagi hari maka dia hendaknya menyempurnakan sisa harinya. Artinya dia berpuasa sisa harinya. Coba bayangkan, siapa yang sudah makan di pagi hari dia berpuasa sisa harinya demi hari Asyura. Dan siapa yang di pagi hari belum makan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka kata Rubai' binti Muawwidh, maka kami pun berpuasa dan kami juga mempuasakan anak-anak kami yang kecil. Kami memberikan untuk mereka permainan dari kapas. Jika salah seorang dari mereka menangis karena lapar, ingin makan, maka kami berikan mainan itu sampai maghrib. Menunjukkan sangat-sangat dianjurkannya puasa hari Asyura. Kemudian juga kalau kita perhatikan puasa hari Asyura, Nabi Muhammad SAW memerintahkannya. Nah, ini yang ketiga. Jadi beliau sangat memperhatikan puasa hari Asyura. Kemudian para sahabatnya memperhatikan puasa hari Asyura, bahkan melatih anak-anaknya yang kecil untuk puasa hari Asyura. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bis-siyami, falamma furida Ramadan turik." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa padanya. Lalu ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau tinggalkan puasa hari Asyura tersebut, tidak menjadi wajib. Jadi asal hukumnya puasa hari Asyura itu adalah puasa wajib.
Jadi sebelum kita diwajibkan berpuasa Ramadan sebulanan penuh, ada puasa wajib 1 hari. Puasa apa itu? Asyura. Ketika disyariatkan berpuasa selama sebulan bulan Ramadan, maka puasa hari Asyuranya tetap disyariatkan, tetapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, jadi intinya Nabi Muhammad SAW intinya puasa hari Asyura sangat-sangat dianjurkan. 3 sebabnya. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan berpuasa pada hari itu. Para sahabat juga memperhatikan sampai anak-anaknya diajak untuk berpuasa. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura. Taib. Kemudian ahibati fillah a'afanillah wa iyyakum. Ada perkara yang menarik. Kalau kita katakan tadi puasa hari Asyura pahalanya apa? Menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Sebagian orang ada berpikiran begini, kita ini maksiat santai aja. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun yang akan datang. Berarti puasa hari Asyura bonus. Puasa hari Asyura berarti apa? Bonus kata mereka. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Perhatikan perkataan beliau sebagaimana disebutkan di dalam kitab Imam Ibn Qayyim. Di sini disebutkan di dalam kitab Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, yaitu ensiklopedia fikih Kuwait. Imam Al-Qayyim berkata, "Lam yadri hadzal mughtar anna shauma Ramadan was-salawatil khams a'zamu wa ajallu min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura, wa hiya innama tukaffiru ma bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir." Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, ada sebagian orang yang bersandar dengan pahala puasa hari Asyura, pahala puasa hari Arafah. Kata mereka, puasa hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun seluruhnya. Dan tertinggal puasa hari Arafah, ya, sisanya puasa hari Arafah. Bonus jadi puasa hari Arafah itu. Penghapusan dosanya bonus. Berarti boleh maksiat. Karena ada bonusnya. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan, lam yadri hadzal mughtar. Orang yang tertipu ini tidak mengetahui anna shauma Ramadan, bahwa puasa Ramadan was salawatil khams a'zamu ajalu min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura. Puasa bulan Ramadan, kemudian salat 5 waktu lebih besar pahalanya dibandingkan puasa hari Arafah, puasa hari Asyura. Nah, ada sebagian orang yang berpuasa hari Arafah, puasa hari Asyura, tapi kada sholat. Maka harus diyakini baik-baik. Pahala puasa Ramadan, pahala sholat wajib 5 waktu, ini lebih besar pahalanya dibandingkan berpuasa pada hari Arafah dan berpuasa pada hari Asyura. Wa hiya innama tukaffiru ma bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Dan ingat, puasa hari Arafah atau puasa hari Asyura menghapuskan dosa kalau dosa-dosa besar dijauhi. Menghapuskan dosa kalau dosa-dosa besar dijauhi. Taib. Kemudian ahibati fillah afanillah wa yakum, dianjurkan untuk berpuasa Asyura dan dibarengi dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Zulhijjah.
untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amarahu bi siyamih. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abdullah bin Abbas bercerita, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura, tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram, dan beliau memerintahkan berpuasa pada hari Ashura kepada para sahabat, maka para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, itu kan hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, mengapa kita ikut-ikutan?" Nah, ini menunjukkan bahwa sudah tertanam di hati para sahabat wajib menyelisihi apa? Orang kafir, orang musyrik, wajib menyelisih. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, jika tahun depan insya Allah kita akan berpuasa hari ke-9. Kita akan berpuasa hari ke-9 bersamaan dengan hari Ashura. Jadi bukan hanya hari yang ke-9 saja, tetapi juga berpuasa 9 dan 10. Maaf. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa berpuasa tanggal 9, 10 dan 11. Karena sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian. Jadi tidak mengapa puasa 9, 10 dan 11. Ya. Karena untuk sikap kehati-hatian. Jadi kalau boleh dikatakan puasa hari Ashura itu 3 tingkatan. 9, 10, 11. Kemudian yang kedua 9, 10 saja. Kemudian yang ketiga 10 saja. Tiga-tiganya boleh dilakukan. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Ashura adalah hari yang agung. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Maka kemudian Nabi Musa berpuasa atas kemenangan tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami kaum muslimin lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian, wahai kaum Yahudi. Ya, ini pada ikhwan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa hari Ashura dan hadisnya semuanya palsu. Di antaranya, in kunta sha'iman syahran ba'da ramadhana fasumil muharram. Kalau ingin engkau berpuasa selama sebulan setelah bulan Ramadan, berpuasalah pada bulan Allah Al-Muharram. Fa innahu syahrullahi fihi. Sesungguhnya bulan Al-Muharram adalah bulan Allah. Fihi yaumun taballahu ala qaum wa yatubu ala qaumin akharin. Di dalam hari itu Allah menerima taubat suatu kaum dan Allah menerima taubat kaum-kaum yang lain. Dan ini hadisnya lemah. Begitu juga hadis man sama yauma Arafah kana kaffaratu sanatain wa man sama yauman minal Muharram falahu bi kulli yaumin 30 yauman. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah maka dia mendapatkan pahala penghapus dosa 2 tahun. Puasa hari Arafah. Dan barang siapa yang berpuasa suatu hari dari bulan Allah Al-Muharram, maka baginya ya di setiap harinya 30 hari. Jadi kalau seandainya ada orang berpuasa satu hari di bulan Allah Al-Muharram, seperti orang berpuasa berapa hari? 30 hari. Berarti kalau 30 kali 30
Oke, tolong menghitungnya. 1 hari sama dengan pahalanya seperti 30 hari puasa. Kalau setahun, kalau sebulan, ya, berapa? 900 apa? Hari. 900 hari puasa. Subhanallah. Hadis palsu itu emang seperti itu. Dia kadang-kadang lafaz-lafaznya terlalu berlebihan. Nah, kemudian ada hadis Abdullah bin Abbas, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud, fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu." Berpuasalah kalian pada hari Asyura. Ini benar. Dan selisihilah di dalam puasa tersebut kaum Yahudi. Maka berpuasalah sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9, dan berpuasalah sehari setelahnya, yaitu tanggal 11. Maka ini adalah hadis yang lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah hadis yang palsu. Nah, taib. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya masih banyak lagi. Saya sebutkan ini tidak terjadi pada tahun kita ini. Puasa hari Asyura jika bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu, maka tidak mengapa berpuasa padanya. Ya kan, hari Sabtu kita dimakruhkan untuk berpuasa tanpa berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Hari Jumat demikian juga. Maka jika itu hari adalah hari Asyura, maka tidak mengapa kita berpuasanya cuma hari Asyura meskipun dia adalah hari Jumat atau hari Sabtu. Ya. Kemudian, siapa yang mempunyai qadha puasa Ramadan, bolehkah puasa hari Asyura? Maka jawabannya boleh. Kalau dia niatkan dalam hatinya puasa Ramadan. Semoga mendapatkan pahala puasa hari Asyura. Misalkan nih, ada perempuan kan, dia punya hutang, haid atau nifas selama puasa tahun yang lalu. Lalu di dalam perjalanan dia mendapati tanggal 10 Al-Muharram. Nah, bagaimana ini? Maka jawabannya, niatan dia adalah mengqadha puasa apa? Ramadan. Meskipun hari Asyura, dan semoga dapat pahala hari Asyura. Nah, gitu bahasanya begitu. Semoga dapat pahala hari Asyura. Tetapi tentunya lebih utama mana? Qadha puasa Ramadan segera atau nanti? Maka lebih utama segera, jangan sampai ditunda-tunda. Bagi yang bersafar, bepergian, boleh berpuasa hari Asyura selama tidak sulit. Ya, bagi yang bersafar boleh berpuasa pada hari Asyura, bagi yang tidak sulit, tidak berat baginya untuk puasa. Taib. Nah, baik. Sekarang kita akan sebutkan apa saja yang terjadi dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang berkaitan dengan hari Asyura. Yang pertama yaitu membaca doa khusus pada hari Asyura. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, membaca doa awal tahun. Ini juga tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, membaca doa akhir tahun. Ini juga tidak ada dalilnya dari hadis Rasulullah SAW.
Yang keempat, membaca doa hari Asyura. Ini juga tidak ada dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, berkumpul di sisi kuburan pada hari Asyura. Nah, ini saya pernah tinggal di suatu kota. Di situ ada kuburan wali sunan. Kemudian kuburannya itu dikasih kelambu. Pergantian kelambu setiap hari Asyura malam. Ya, pergantian kelambu setiap hari Asyura malam harinya. Maka kelambu diganti dengan yang baru gitu maksudnya. Maka kelambu yang lama orang rebutan sampai bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena ingin mendapatkan jimat dari kelambu tadi. Ini kelambu sunan. Padahal sunannya sudah mati. Ya, ini tidak benar. Kemudian yang ke berapa? 6. Betul? Yaitu khutbah di atas mimbar atas wafatnya Husain dengan menangis-nangis. Khutbah di atas mimbar atas wafatnya Husain dengan menangis-nangis. Termasuk di dalamnya adalah sedih. Ya, sedih pada hari Asyura. Makanya mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh. Seperti memakai baju hitam, mengangkat bendera hitam, kemudian juga menutup pasar, kemudian juga berkumpul-kumpul untuk menangisi meratapi kematian Husain. Ini termasuk daripada mengada-ngada dalam agama. Kemudian kebalikannya, yang ke-7 kalau tidak salah, yaitu bid'ah bergembira pada hari Asyura. Ini kebalikannya. Ini dikerjakan oleh orang-orang Khawarij, kaum Nasibah. Kemudian yang ke-8 adalah mandi dan memakai celak pada hari Asyura. Disebutkan di sini, anna man ightasala lam yamrud dzalikal 'am. Siapa yang mandi pada hari Asyura maka tidak akan sakit setahunan penuh. Wah, mantap loh. Hadisnya itu mengarut, bujur-bujur mengarut tuh. Ya. Itu hadis palsu. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Kemudian juga memakai celak. Beliau disebutkan di sini memakai celak, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, kullu ma warada fi fadl al-ihtihal fi yaum Asyura wal ikhtidab wal ikhtisal fihi fa mawdu' la yasih. Setiap riwayat tentang keutamaan memakai celak pada hari Asyura, menyemir rambut pada hari Asyura atau jenggot, dan mandi khusus pada hari Asyura, maka dia adalah hadis yang palsu, tidak sah. Kemudian juga bubur. Ya. Ini hadisnya lemah sekali. Annahu man wassa' ala ahli yaum Asyura wassa' alaihi sa'iras sanah. Siapa yang membuat makanan untuk keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezekinya setahunan penuh. Dan ini adalah derajatnya lemah sekali. Baik. Cukup kiranya. Panat dahulu. Ya. Itu adalah bid'ah-bid'ah dari hari Asyura.
Dan yang paling parah adalah yang terjadi di tengah kaum Syiah Rafidhah yang terlalu berlebihan meratapi wafatnya siapa? Husain radhiyallahu anhu arda. Ini yang bisa sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.